عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المرتب رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور. وبعد, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib aulia illah, niscaya Allah turunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin. Serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, itu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran, tahlil, sedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tak kala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia walaupun sah pada zahirnya. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, ia kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang alim-alim, kepada orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Apabila sampai seperempat waktu sahur, maka ia bangun dari tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, bangkitlah ia salat sunnatul isyraq 2 rakaat. Apabila sampai seperempat hari, bangkitlah ia salat sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Karena itulah yang dalilnya yang mu'tamad yang 8 rakaat itu. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, niscaya masuklah ia dalam jumlah martabat wa fadilah wali qutub. Lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diseringi dengan perkataan dunia. Lagi pula wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku salat 5 waktu berjamaah, salat Jumat, membanyakkan akan zikrullah ghuduwa wa ashiya, qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah
wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat, dan muraqabah, dan membanyakkan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar, dan menyampaikan segala hajat segala manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang tidak mengandung resiko, ya kan? Ada berisiko nih tuh, ini kan baca Quran, baca salawat, baca istighfar, sunyaannya itu ada berisiko. Waktu bahari aja guru-guru baelang kawadah arwah julak padang kayak zaman mulia minta amalan non sidin, uji sidin amalan apalagi amalan tuh baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, itu amalan kada berisiko. Kada ada risikonya yang macam-macam tuh, jaga kerjaan apakah kada itu aja yang dibaca. Minta ampun loh Tuhan banyak-banyak. Itu disuruh. Ittakhid taqwallah tijaratan ya'tikar ribih min ghairi bidha'ah. Jadikan takwa kepada Allah sebagai tijarah, dagangan. Nah, takwa kepada Allah jadikan sebagai dagangan, niscaya akan datang keuntungan. Kada pakai barang-barang, kada ada barang nang dijual, kada ada nang apa, tidak datang keuntungan nang banyak. Tapi ittakhid taqwallah tijaratan ya'tikar ribih min ghairi bidha'ah. Dan lagi wasiat pun Syekh Sayyid Muhammad As-Saman kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena ya dan yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, segala kami auliaillah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah dari negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila kami mati pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami serta kamu dengan membaca Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi SAW, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fa ya habbatan naqlatu wan na'imus sarmad. Hai segala Nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Ya, jadi kita membaca manaqib ini di samping ya tabarrukan, non sidin juga mengamalkan apa ujar sidin tadi. Nah, berusaha menjadi orang soleh, berusaha aja, berusaha supaya jadi orang soleh. Munnya pada orang soleh ya kada, ya kada gampangan jadi orang soleh. As-soleh itu artinya al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad, itu orang soleh. Ya, orang yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba baru disebut soleh. Hak Allah kita lagi ini itu berat banget. Nak menjadi orang soleh aja berat benar. Jadi berusaha benar aja supaya selamat, dan kita berusaha mudah-mudahan diselamatkan Tuhan kan minta. Ya orang soleh, kita orang soleh kita meninggal. Nah, pajar Nabi punya orang baik meninggal, di bawahnya meminta cepat akan ngelak qaddimuni ya kah, lakasi segerakan aku. Tapi bila nyala kada baik bang, napa ucapannya ya wailaha aina tadhhabuna biha, inya sorong tak ada mengakui dirinya di hadis tuh, ya wailaha, kata-katanya ya wailaha aina tadhhabuna biha, kada ya waili.
Ya kah? Ada ya waili aina tadhhabuna bi. Ya wailaha. Ih, siapa nih itu celakanya nih itu padahal inya sorong. Nang mati teh inya sorong. Lamunnya orang soleh nang mati qaddimuni. Allah kasih aku bawalah kasih kuburakan aku. Tapi bila nang kada baik nang mati, nah jadinya inya sorong nang pendar nabi ya wailaha. Ih celakanya nenek, inya nang pendar, tapi nya kada mau didopakan ke wadahnya kada mau. Awaknya sorongnya kada hendak rohnya keluar siapa itu celakanya itu kemana kalian hendak membawanya aina tadhhabuna biha hendak dibawa kemana nih yang kada mau di dunia aja gini ya kala bilanya orang soleh gitu padanya tak ya kah itu datunda tuh kainda tuh itu dan padanya ada kasih kuang nang pada tuannya Abu Jahal adalah ada dan hakunnya pada tuan Abu Jahal mesti anak nang baik aja. Nah jadi kitanya nang disuruh berusaha supaya jadi orang baik. Kita baca mana Syekh Saman segala macam ya. Tabarukan jelas sedikit jelas. Setengah daripada karamah Tuan Syekh Said As-Saman itu jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirah, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan barakah karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman jadi mudahlah dan segera kabulnya. Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an dilahirkan pada tahun 1132 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a Dzul Hijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.